Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Meltiana Arumiwara dari kelas 1B, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah matematika terapan mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Untuk topik apa saja yang akan dibahas di dalamnya? Yang pertama yaitu tentang persamaan linear satu variabel yang meliputi contoh soal, rumus, dan pembahasan. Kemudian yang kedua adalah pertidaksamaan linear satu variabel meliputi contoh soal, rumus, dan juga pembahasannya. Untuk video lengkapnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini aku bakal ngejelasin tentang persamaan linear satu variabel. Langsung aja untuk ke persamaan linear satu variabel. Sebenarnya tuh apa sih persamaan? Persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh hubungan sama dengan atau seperti ini bentuknya. Kemudian, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang melibatkan satu variabel berpangkat satu. Jadi, sebenarnya itu apa sih variabel itu yang kayak gimana gitu? Variabel itu ini A itu variabel dihubungkan dengan tanda sama dengan dan melibatkan satu variabel berpangkat satu. Dihubungkan oleh tanda sama dengan. Variabelnya berpangkat 2. Jadi bukan persamaan linear satu variabel. Satu variabel itu hanya berpangkat 1. Ini benar. Variabel A itu variabel, tetapi dia berpangkat 2. Jadi bukan disebut dengan persamaan linear satu variabel. Nah, contoh yang kedua yaitu X plus Y sama dengan 0 sampai sama dengan 10. Dihubungkan oleh tanda sama dengan, melibatkan dua variabel. Salah, jadi bukan persamaan linear satu variabel. Variabel itu hanya menggunakan satu pangkat saja. Kemudian hanya ada satu variabel di situ dan hanya berpangkat 1. Jadi ini bukan juga persamaan linear satu variabel. Kemudian contoh yang selanjutnya. X kurang dari 10. X memang benar memiliki satu variabel dan satu pangkat dan dihubungkan oleh tanda kurang dari. Ingat, syarat dari persamaan linear satu variabel itu harus sama dengan. Tapi ini kurang dari, berarti sudah jelas ini adalah bukan dari persamaan linear satu variabel. Kemudian yang terakhir, 2x plus 3 sama dengan 7. Kita lihat, variabelnya ada berapa? Hanya ada x. Berarti ini benar. Kita lihat tandanya, sama dengan. Berarti bisa kita pastikan bahwa ini adalah contoh dari persamaan linear satu variabel. Kemudian ada persamaan ekuivalen, yaitu dua persamaan dikatakan ekuivalen jika memiliki penyelesaian yang sama. Misalkan, 2x plus 5 sama dengan 9. X sama dengan 2. Kemudian 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, jadi ketika ada soal seperti ini, kita harus mendekatkan angka-angka ini sesuai dengan variabel dan angka yang sama. Misalkan 2x ini tidak punya teman lagi, hanya ada 1. Berarti dia tetap di sini. Kemudian plus 5. 5 dengan 9 ini adalah bilangan yang sama, yaitu bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Jadi, untuk penyelesaiannya sendiri, 5 ini bisa kita pindah luaskan ke kanan. Jadi, bisa menjadi 2x sama dengan 9 dikurang 5. 2x sama dengan 9 dikurang 5 itu adalah 4. Kemudian 2x sama dengan 4. Benar? Kemudian
X sama dengan ketika ada soal seperti ini, itu akan menjadi penyelesaiannya adalah dibagi. Ketika X sama dengan 2-nya turun menjadi pembagi dari angka 4. Jadi X sama dengan 2. Ini nggak usah, kita bisa dibaca sendiri aja. Ya, ini semua perumpamaan aja. Nih, persamaan linier satu variabel akan tetap ekuivalen jika kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Kemudian, kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ada contoh soal. Carilah persamaan dari 2x plus 4 sama dengan 14. Kita lihat dengan prinsip yang tadi, ya. Kalau misalkan kita harus menyandingkan dengan bilangan yang sama dan variabel yang sama. Di sini hanya ada satu variabel, sudah dipastikan bahwa ini adalah persamaan linier satu variabel. Untuk penyelesaiannya sendiri, 2x plus 4 sama dengan 14 ini, 4 bisa kita pindah ruaskan ke sebelah sini, ke sebelah kanan, menjadi pengurang angka 14. Jadi 2x sama dengan 14 dikurang 4 itu berapa? 10. Kemudian 2x sama dengan 10. X sama dengan, ingat, 2 tadi bisa menjadi pindah ruas menjadi pembagi dari angka 10. Jadi X sama dengan 5. Ini juga sama seperti yang tadi, K sama dengan 12 sama dengan min K. Nah, ini satu variabel dan dia memiliki lebih dari satu. Jadi, bisa kita dekatkan dengan cara K min 12 sama dengan min K. K ini bisa kita dekatkan. Yang tadinya di sini bisa kita pindah ruaskan menjadi seperti ke sebelah kiri. Yang tadinya tandanya minus menjadi plus. Jadi K tambah K sama dengan min K plus K sama ditambah 12. Jadi K ditambah K sama dengan 2K. 12 ini tetap di sini. Yang tadinya minus, dia pindah ruas ke kanan menjadi positif. Nah, 2 ini juga bisa pindah ruas menjadi pembagi dari angka 12. Kemudian ada yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kita harus menyelesaikan persamaannya sebelah kiri dulu. Dengan cara bisa dengan membaginya dengan angka yang sama atau dikalikan. Bisa juga dengan mengalikan semua ruas, yaitu 5 kali M dan 5 dikali 2. Atau dengan membaginya dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi 5. Maka otomatis 5 dengan 5 ini akan dicoret dan hanya akan menghasilkan M plus 2. Kemudian 30 dibagi 5 yaitu 6 dan menghasilkan M plus 2 sama dengan 6. 2 ini bisa pindah ruas menjadi negatif ke kanan. Jadi M sama dengan 6 dikurang 2. Jadi M sama dengan 4. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Lanjut aja, next. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dan contoh soal, kita harus tahu nih simbol-simbol apa saja yang ada di pertidaksamaan, yaitu tanda seperti ini. Itu dibaca kurang dari. Dan kalau sebaliknya itu dibaca lebih dari. Dan kalau ada tanda yang seperti itu sama dan ada garis tipis di bawahnya dibaca kurang dari sama dengan. Dan sebaliknya, kalau ada tanda seperti itu, dibaca lebih dari sama dengan. Nah, pertidaksamaan pada garis bilangan. Pada garis bilangan, titik mewakili satu bilangan. Himpunan bilangan real membentuk garis karena anggotanya terdiri dari bilangan yang rapat dan tak hingga. Nah,
Simbol seperti ini, lingkaran berisi, artinya bilangan tersebut termasuk. Dan kalau yang tidak terisi, berarti bilangan tersebut tidak termasuk. Contoh, tunjukkan pada garis bilangan X kurang dari 6 dengan X bilangan cacah. Nah, untuk yang terisi ini, berarti itu yang termasuk. Dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ingat, kurang dari 6 dan X bilangan cacah. Jadi, harus dimulai dari 0. Tunjukkan pada garis bilangan X kurang dari 6 dan X bilangan real. Nah, dimulai dari ini 6 ini tidak termasuk, berarti hanya 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan negatif 1. Tunjukkan pada garis X kurang dari sama dengan 6 dengan X bilangan real. Nah, kalau kurang dari sama dengan 6, berarti 6-nya juga ikut termasuk. Tunjukkan pada garis bilangan X kurang dari 1 dan X kurang dari sama dengan 4. Berarti yang 4 ini dimulai dari 0. 0 ini tidak termasuk karena dia kurang dari 1. Ya, berarti tidak termasuk. Yang termasuk hanya 2, 3, dan 4. Masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh hubungan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang melibatkan satu variabel berpangkat 1. Nah, kayak gini. Kita harus hafal tanda-tandanya. Jadi kalau pertidaksamaan itu tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Berbeda dari persamaan linear dua variabel persamaan linear dua variabel, yaitu tandanya sama dengan. Kita lihat X pangkat 2. Ini kita membahas yang satu variabel, jadi sudah dipastikan kalau ini adalah bukan persamaan dan bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Tapi perlu digarisbawahi, tandanya sudah betul, menandakan bahwa ini adalah pertidaksamaan, namun bukan pertidaksamaan satu variabel. Nah, kemudian P plus X kurang dari sama dengan 10. Ini juga salah karena ada dua variabel di dalamnya. Kita coba lihat di sini. 2X plus 5 lebih dari sama dengan X min 10. Nah, ini kita lihat ada satu variabel, yaitu variabel X. Dan memiliki tanda lebih dari sama dengan. Berarti ini adalah contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian kita akan masuk ke penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu dengan cara hampir sama dengan menyelesaikan persamaan satu variabel, yaitu dengan menambah atau mengurangi serta mengalir dan membagikan ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan yang sama. Catatan: tanda pertidaksamaan akan berubah jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Jika kurang dari menjadi lebih dari, dan sebaliknya. Jika kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, sebaliknya. Contoh: carilah himpunan penyelesaian dari 2Y plus 1 kurang dari 9 dengan Y adalah bilangan anggota asli. Kita cari dulu himpunan penyelesaiannya, yaitu 2Y kurang dari sama dengan kurang dari 9 min 1. Sama penyelesaiannya yaitu dengan 2Y kurang dari 9. Nah, dengan dia adalah anggota bilangan asli. Nah, dengan menguranginya dengan angka 1, maka 2Y kurang dari 8, Y sama dengan Y kurang dari 4. Himpunan penyelesaian jadi 3, 2, dan 1 karena kurang dari 4.
Jadi 4 ini tidak termasuk. Lanjut, 3 dikurang M lebih dari sama dengan 1. Dan M adalah anggota bilangan real. Nah, min M kurang dari sama dengan 1 dikurang 3. Min M lebih dari sama dengan min 2. Tandanya akan berubah jika kita dibagi oleh negatif 1, sama-sama dengan membagi dengan negatif 1, biar minusnya hilang. Jadi, tandanya yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Sama juga. Contoh soal cerita. Bu Sari memasak setidaknya 50 bungkus mie instan untuk menu Jumat Berkah yang diambil dari 2 kardus kemasan mie. Setelah dicek, tersisa 5 bungkus mie. Buatlah model matematika dari banyaknya mie instan yang dimasak oleh Bu Sari jika dalam satu kardus terdapat K bungkus mie. Langsung kita bahas, yaitu dengan banyaknya mie yang dimasak Bu Sari, bisa kita tuliskan persamaan 2K min 5. Setidaknya 5 bungkus, berarti bisa kita tuliskan lebih dari sama dengan 50. Jadilah persamaan 2K min 5 lebih dari sama dengan 50. Kemudian untuk penyelesaiannya, sama kita penyelesaiannya sama persamaan linear satu variabel dengan memindahkan ruas, kemudian menjadi 2K lebih dari sama dengan 55. Kemudian K sama dengan 55 dibagi 2, yaitu 27,5. Kesimpulannya, banyaknya mie pada setiap kardus setidaknya adalah 27,5 bungkus. Itu untuk contoh soal cerita yang diubah menjadi persamaan. Mungkin itu tadi penjelasan tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih. Baik, itu tadi pembahasan pemaparan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel beserta contoh soal dan pembahasannya, yang dimana kita bisa tahu tentang simbol-simbol persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan apa sih yang membedakan antara persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya Meltiana Arumniwara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.